Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya mau berbicara tentang bagaimana Allah itu berbicara kepada saya, ya, atau lebih tepatnya bagaimana, apakah Allah masih berbicara kepada kita saat ini, ya. Bagaimana kalau Allah berbicara kepada kita saat ini, bagaimana caranya Allah berbicara kepada kita, ya. Karena sekarang banyak fenomena di luar sana saudara, ya, banyak orang mengaku mendengarkan suara Tuhan. Ya, Allah bicara kepada saya. Ya, Allah bicara kepada saya. Dan kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa bahkan orang-orang yang sekelas hamba Tuhan ternama pun sering gagal, ya, di dalam perkara ini. Mereka mengaku Allah bicara kepada mereka, tetapi apa yang ditunjukkan itu bertentangan secara diametral. Diametral itu berarti bertentangan secara berhadap-hadapan dengan kebenaran-kebenaran Allah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Allah berbicara kepada orang-orang, Allah menyuruh orang itu untuk berbuat dosa, atau seperti apa? Tetapi faktanya banyak orang sekarang terhipnotis, kalau saya mengatakannya terhipnotis dengan perkataan Tuhan bicara kepada saya. Ya, ada orang yang terlalu gampang mengatakan bahwa Tuhan bicara kepada dia, tetapi ada orang juga yang terlalu sulit, ya, untuk mengetahui bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Ya. Jadi pagi ini kita akan belajar bagaimana sih Allah berbicara kepada saya. Ya, bagaimana Allah berbicara kepada saya. Kita akan belajar di dalam pelajaran ini 3 perkara. Yang pertama itu cara Allah berbicara kepada kita. Lalu yang kedua, mengapa ada orang yang tidak mendengar Allah berbicara kepada mereka. Ya, dan yang ketiga, adanya kepastian bahwa Allah akan berbicara kepada kita. Ini yang akan kita pelajari. Kesaksian Manuel kita skip, ya. Next. Ya. Yang pertama, ya, teksnya kelihatan jelas ya? Jelas ya. Saya salah latar belakang, agak ini harusnya putih ya. Baik. Yang pertama saudara-saudara, kita akan membahas tentang cara Allah berbicara kepada kita. Jadi sampai sekarang sebenarnya Allah itu masih berbicara kepada kita. Ya. Dia berbicara kepada saya, dia berbicara kepada saudara semua. Makanya kita perlu melatih telinga kita untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Ya. Nah, yang pertama saudara-saudara, Allah berbicara kepada orang percaya itu melalui firman-Nya atau Alkitab, firman-Nya yang tertulis. Ya. Mari kita buka semua 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saudara-saudara. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. Seorang boleh membacakan buat kita dengan keras supaya kita sama-sama mendengar. Segala tulisan yang difirmankan
manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya, pertama-tama saudara-saudara perlu kita ketahui, Allah berbicara kepada kita itu melalui firman-Nya yang tertulis. Ya, untuk saat ini ya, untuk zaman ini. Allah berbicara kepada orang percaya itu dengan memakai firman-Nya yang tertulis, yang hari ini kita kenal sebagai Alkitab atau kitab suci. 2 Timotius pasal 3 tadi berkata, seluruh kitab suci, di terjemahan baru 2 ya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat, pertama-tama untuk mengajar, kedua menyatakan kesalahan, selanjutnya memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi suara Allah itu Allah salurkan ya melalui kitab suci yang ada pada kita sekarang. Kita tidak perlu berharap agar kita mendengar suara dari sorga, agar kelakuan kita diperbaiki. Kita tidak perlu berharap tiba-tiba ada suara dari balik kamar terdengar, ya, supaya kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Tidak perlu. Firman Allah berkata, seluruh isi kitab suci dihilangkan Allah dan bermanfaat, pertama-tama tadi untuk mengajar. Ya. Jadi ketika kita membutuhkan pengajaran, ya, ketika kita membutuhkan kecerdasan untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah, ketika kita butuh ya alat untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran, maka suara Allah datang melalui firman-Nya. Itu sebabnya membaca Alkitab itu penting. Ya, membaca Alkitab itu sangat bermanfaat. Karena seperti tadi kita baca, Alkitab yang dihilangkan oleh Allah itu mengajar kita, menyatakan kesalahan. Ini loh kesalahan, ya, mendidik dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kita. Jadi ketika kita ingin mendengarkan suara Allah tentang hidup kita, maka Alkitab dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk bersuara. Saya tidak perlu berdoa lalu sujud minta-minta kepada Allah supaya terdengar suara dari sorga, memastikan bahwa apakah yang saya perbuat ini salah apa tidak. Tidak perlu. Suara Allah diwakili oleh firman Allah yang tertulis. Kalau saya berbohong, saya tidak perlu berkata, Tuhan, apakah bohong saya kali ini dibenarkan atau tidak. Tidak perlu. Firman Allah berkata, berbohong adalah dosa. Ya sudah, cukup, itu suara Tuhan. Ya, Tuhan bersuara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui teks kitab suci-Nya. Ya. Ketika kita memiliki kelakuan yang tidak terpuji atau kelakuan yang salah, tidak perlu kita berdoa lalu berkata, Tuhan, apakah kelakuan saya ini Engkau benarkan apa tidak? Tidak perlu, saudara. Karena apa yang harus kita lakukan adalah memeriksanya berdasarkan Alkitab. Gitu. Kadang saudara-saudara ada manusia, namanya manusia ya. Manusia itu kadang-kadang ada di fase-fase yang tidak tidak normal. Ya. Makanya ada istilah abnormal, betul? Ya, tidak normal. Ketidaknormalan manusia itu bisa
Karena kita banyak masalah. Ya, kita tidak normal dalam arti bukan berarti otak kita miring, bukan. Tidak normal itu berarti waktu kita ada masalah, tingkat kemarahan kita memuncak. Lebih gampang tersinggung, betul ya? Ada yang begitu di sini? Waktu banyak masalah lebih mudah tersinggung? Ada? Om Yakub ya? Itu udah lewat. Ya. Dan kita harus akui bahwa manusia itu memang punya kelemahan. Ya. Kadang-kadang ketika kita di dalam permasalahan yang berat, kita seringkali menormalisasi sesuatu yang salah. Tahu menormalisasi? Menganggap bahwa itu normal. Ya. Kalau saya terjepit, ya dianggap remeh sama orang, hati saya terbakar, ya kan? Wah, saya direndahkan. Ada godaan untuk membalas. Lalu semakin besar tekanan itu, maka kadang-kadang di dalam diri kita ada suara hati untuk menormalisasi. Ya sudah, balas saja, wajar kok kamu balas itu. Wajar kok. Kalau kamu dijambak, kamu jambak ulang, itu wajar. Itu suara. Tetapi untuk menilai apakah itu benar, kita butuh suara Tuhan, betul? Suara Tuhan kita lihat dari firman-Nya. Apa kata firman Tuhan tentang itu? Beda nggak dengan suara hati kita? Kalau berbeda dengan suara hati kita, suara siapa yang kita ikuti? Suara Tuhan yang berasal dari firman-Nya. Tetapi kita harus akui, seringkali kita lebih suka mengikuti suara hati kita. Betul saudara? Dan kita menormalisasi itu. Kenapa? Ya siapa suruh dia menghina saya? Siapa suruh dia maki saya? Siapa suruh dia melawan saya? Saya begini ya karena dia. Ini suami istri sering begini nih. Betul saudara? Tak ada yang ngaku baru. Iya kan? Tindakan-tindakan suami seringkali dinilai berdasarkan sikap istri, betul? Sama, tindakan istri seringkali dinilai berdasarkan sikap suami. Saya ini begini kan karena kamu. Itu namanya menormalisasi. Memang tidak mudah untuk berdiri teguh di dalam sikap yang normal, yang setia kepada kebenaran Tuhan. Tetapi caranya tadi kita sudah sepakati. Kalau suara hati saya merespon sesuatu itu berbeda dengan suara firman Allah, maka yang saya harus ikuti suara siapa? Suara firman Tuhan. Karena suara hati kita ini sangat tergantung kepada perasaan kita. Kita bisa kasihan sama orang, ya, dan tidak kasihan sama orang di sampingnya pada saat yang sama. Kenapa saya bisa kasihan kepada si A, pada saat yang sama saya tidak kasihan sama si B? Tergantung kepada penilaian, betul? Tergantung kepada perasaan saya. Mungkin si B ini kemarin sempat buang muka waktu ketemu, nah, jadi sekarang dia jatuh, bukannya kasihan malah rasain. Tapi karena si A pernah traktir bakso, ya, dia jatuh, kita kasihan, betul nggak? Wih, kasihan ini si A. Ingatan kita pergi kemana? Waktu dia traktir kita bakso. Jadi semua penilaian kita, ya, tidak salah. Saya tidak bilang bahwa itu salah semuanya, tidak. Tetapi kita perlu sadar bahwa penilaian kita selalu berdasarkan apa yang kita alami. Betul kan? Saya nonton series film
teach you a lesson. Tahu film itu? Nah ya, itu film soal dibentuknya badan yang mendidik anak-anak sekolah yang bandel nakal di Korea. Ya, anak-anak pejabat yang merasa tidak tersentuh, suka-sukanya di sekolah. Ada satu ungkapan yang saya ingat sampai sekarang. Anak ini nakal sekali, dan dia kira bahwa pengawas yang dibentuk itu tidak berani menghukum dia karena dia anak pejabat. Dan dia berkata begini, tidak seorang pun bisa memberikan atau menakut-nakuti saya. Lalu pengawas itu mengatakan, rasa takut itu lahir dari pengalaman. Lalu dihantam dia, buat, biar dia mengalami. Ya, rasa takut itu lahir dari pengalaman. Mungkin selama ini nggak ada yang berani mukul dia, makanya dia menganggap dia tidak bisa ditakutin. Dan ungkapan itu dalam, saudara-saudara. Manusia sangat dikendalikan oleh apa yang dia alami. Sangat dikendalikan oleh apa yang dia alami. Bisa jadi itu sikap yang benar, tapi seringkali juga itu menjadi sikap yang salah, sehingga suara Tuhan itu terhalang kita dengarkan. Padahal kita tadi berkata Allah berbicara melalui Alkitab, pengertian. Lalu di dalam Injil Yohanes 14:26 dikatakan Roh Kudus memberikan iluminasi atau pengertian, menerangkan kepada kita. Ya. Setiap pengalaman yang kita dapatkan sebagai orang Kristen tidak boleh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu nggak boleh bertentangan. Karena suara Tuhan yang paling valid itu tidak lahir dari suara hati kita. Suara Tuhan yang paling valid itu lahir dari firman Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah itu suara yang salah. Jadi kalau kita mau mendengarkan Allah bicara kepada kita, maka bacalah firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, maka taatilah firman Allah. Itu caranya. Dalam keadaan apapun, jangan pernah menormalisasikan sesuatu, menganggap itu wajar, hanya karena kita ada di dalam kondisi tertentu. Ya, kalau saudara kenal satu tokoh fiksi, ya, Robin Hood. Tahu Robin Hood? Ada yang pernah lihat filmnya? Tidak ya, tetapi tahu nama itu. Filmnya bagus, sudah dibuat. Robin Hood. Siapa Robin Hood ini? Atau apa yang dia lakukan? Robin Hood ini adalah salah satu tokoh yang begitu mencintai rakyat. Ya, saya kurang tahu pasti apa di Skotlandia apa di Inggris pada zaman-zaman abad-abad sangat belakangan. Jadi dia sangat mencintai rakyat yang tertindas, saudara-saudara. Saking dia cintanya kepada rakyat yang tertindas, dia membuat satu kelompok, ya, satu komunitas. Dan untuk menghidupi komunitas ini, dia merampok. Memang yang dia rampok adalah orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang diasumsikan oleh dia korupsi. Jadi orang-orang kaya dari kerajaan dia rampok. Begitu. Hasil rampokan dibagikan. Niat dari Robin Hood itu baik. Ya. Dia ingin membantu masyarakat yang tertindas. Dia ingin membantu masyarakat yang mengalami kesengsaraan. Tetapi cara dia menghidupi niat itu bagi dia benar. Tapi kalau kita teropong dari firman Allah misalnya,
Misal, apakah merampok, mencuri, ya, sekalipun itu dari rumah-rumah orang kaya dibenarkan? Tidak. Ya. Jadi ini yang saya maksud. Ketika kita rajin mendengarkan firman Allah, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, ketika kita rajin merenungkan firman Allah akan berbicara kepada kita sebagai suara Allah itu sendiri. Firman Allah akan berbicara kepada kita sebagai suara Allah itu sendiri. Dia akan berbicara kuat. Kenapa kuat? Karena Roh Kudus menerangkannya. Yohanes pasal 14 kan bicara gitu. Ya. Ayat 26. Coba salah seorang membacakannya buat kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi pelindung yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan. Nah, ada peran Roh Kudus di sana. Roh Kudus mengingatkan kita akan suara Tuhan yang pernah kita dengarkan atau baca. Roh Kudus menerangkan kepada kita, menjelaskan. Ya, walaupun niat kita baik, tapi kalau cara untuk menjalankan niat itu salah atau tidak sesuai dengan firman Allah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ini salah. Nah, ketika Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman Allah, pada saat yang sama kita sedang mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Itu dia. Kita sedang mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Nah, kalau saudara dan saya rindu setiap hari Allah berbicara kepada kita, apa tindakan terbaik kita? Membaca Alkitab. Kenapa pada zaman dulu Allah bicara kepada para nabinya langsung? Hai Yesaya, kan gitu kan? Karena belum ada Alkitab. Jadi Allah memilih metode. Ingat ya, metode kan? Metode bisa berubah. Kadang-kadang kita sangat mempertahankan metode, lupa kepada esensi atau pesannya. Sama kayak ibadah. Ya, kayak kita gini. Kita semua sudah hafal kan? Datang, WL maju, betul? Welcome, greetings, selamat pagi saudara-saudara, bla bla bla. Kita nyanyi penyembahan. Lagu pujian 3, doa syafaat, penyembahan, khotbah. Udah hafal kan? Suatu hari misalnya datang ibadah, tiba-tiba langkah pertama khotbah. Aneh nggak? Boleh nggak? Gak ada masalah kan? Jadi kita datang pagi-pagi, ngumpul semua, selamat pagi saudara, mari kita buka, kita khotbah saya. Boleh begitu kan? Karena metode saja kan? Metode saja. Metode itu bisa saja berubah. Allah pun begitu. Zaman dulu, kenapa kalau kita baca Alkitab, kenapa suara Allah itu terdengar? Adam, di manakah engkau? Itu yang ngomong siapa? Allah. Berarti Allah sendiri ngomong kan? Ya karena alat untuk menghubungkan Allah dengan Adam itu belum ada waktu itu. Ya hanya Allah sendiri, Dia sendiri. Sekarang alat untuk menghubungkan kita dengan Allah ya Alkitab. Makanya mereka yang malas baca Alkitab sebenarnya tidak terhubung dengan Tuhan. Orang-orang yang malas
Alkitab, mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Maka timbullah apa? Soktawisme, kan gitu kan? Tahu soktawisme? Pernah ketemu orang yang bilang bahwa Alkitab itu saya udah tahu semua, tapi nggak melakukan. Itu namanya soktawisme. Ya. Jadi mereka berkata, dari kecil saya sudah jadi Kristen, tapi tidak melakukan firman Allah. Nah itu. Karena apa? Mereka cuma tahu Alkitab, tetapi tidak terhubung dengan suara Allah itu sendiri. Jadi kita harus terhubung dengan suara Allah itu sendiri. Melalui apa? Ya, pembacaan Alkitab. Sebelum baca Alkitab, berdoa sungguh-sungguh. Jangan asal saja membaca. Yang penting jadwal terpenuhi, centang. Berdoa sungguh-sungguh, minta hikmat Allah. Saya setiap kali mau baca Alkitab, saya selalu bilang, Tuhan, berikan saya discernment, kecerdasan untuk mendapatkan pesan firman Allah seperti yang Engkau inginkan aku mendapatkan. Begitu. Sekalipun saya pendeta, sekalipun saya belajar Alkitab di dalam strata tertentu, tapi saya tetap berdoa seperti itu. Roh Kudus, iluminasikan, terangkan kepada saya apa yang Engkau ingin sentuh saya melalui pesan-pesan firman Allah. Begitu. Ya, sebelum saya membaca Alkitab, saya akan mengambil waktu berdoa 3-4 menit. Berdoa sungguh-sungguh. Amin. Itu. Jadi kalau kita membaca firman Allah, maka kita sedang mendengarkan suara Tuhan langsung dari Allah. Jadi nggak perlu saudara-saudara saya mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang sekarang itu kata-kata itu laku keras. Apalagi kalau pendeta udah ngomong gitu, Jumatnya suka betul. Pendetanya hebat ini kayaknya. Dia dengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan, tapi istrinya digamparin. Saya mendengar suara Tuhan, mulutnya kotor. Ya. Jadi antara perilaku dengan klaim bahwa dia mendengar suara Tuhan itu nggak sinkron. Saya dulu pelayanan sepanjang Kampung Irian. Satu kali dia sama, saya udah pernah cerita juga. Ada seorang mengatakan, Pak Pendeta, saya ini diberi karunia mendengar suara Tuhan, melihat sesuatu yang dari Tuhan. Tapi tiap hari kerjanya main judi. Terus saya bilang, Tuhan yang mana yang kamu dengar itu Tuhan yang mana? Kerjamu main judi, dengar suara Tuhan, apa yang kamu dengar? Paling yang kamu dengar double 2, ya kan? Kalau main gaplek, ya kan? 3-0. Kalau main dadu ya 1-6, kan gitu aja, ya kan? Tapi dia berkeyakinan penuh bahwa dia mendengarkan suara Allah. Jadi dia kalau ngomong sama temannya itu penuh dengan nasihat yang bijak. Loh. Makanya hati-hati. Kita itu kadang pandai menasihati orang, menasihati diri kita sendiri kita sulit. Kalau Edis TV bilang sulit saudara-saudara, iya kan? Pandai kita kadang menasihati orang. Ayo, bagaimana? Kita mengkoreksi diri sendiri aja ya. Jangan koreksi orang lain ya. Jangan tunjuk orang. Coba renungkan. Saya ini pandai menasihati orang. Kalau saya dinasihati gimana? Terima nggak saya nasihat itu? Loh, ada banyak orang begitu, bukan banyak lagi, terlalu banyak orang. Bahkan kami pendeta-pendeta ini banyak yang begitu. Ya, aku jangan lihatin saya begitu, seakan-akan saya.
Memang dulu gitu. Oh gitu ya. Lu benar. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari, betul? Kita akan terlatih. Makanya kitab suci juga berkata kan, latihlah telingaku menjadi telinga seorang murid yang mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Bagaimana kita mengaku bahwa kita mendapatkan karunia dari Tuhan, sementara kita melanggar kehendak Allah? Itu bagaimana logikanya? Itu cacat logika namanya. Dalam ilmu pengetahuan dibilang logical fallacies itu. Kecacatan logika, cacat logika. Ya. Jadi kalau kita mau hidup di dalam mendengarkan suara Allah, maka hidupilah firman Allah. Itu cukup sebenarnya. Hidupi firman Allah. Ya. Hidup orang Kristen itu nggak perlu yang fenomenal-fenomenal amat. Ya, nggak perlu yang sangat spektakuler. Ya. Beragamalah dengan cara yang normal. Nggak perlu juga fanatik. Ya, apa-apa kalau Tuhan Yesus dihina parang gua, tiap hari mabuk. Loh iya kan? Mabuk misalnya nih, wah ini gara-gara sebotol minuman kan mabuk. Tapi begitu dengar nama Tuhan Yesus dihina, saya duluan yang keluar parang. Siapa yang hina Tuhan Yesus? Ambil mabuk. Itu namanya perkataan saya tidak cocok dengan perilaku saya. Berarti saya gagal mendengarkan suara Tuhan. Kenapa saya gagal mendengarkan suara Tuhan? Karena nggak baca Alkitab. Coba saya baca Alkitab terakhir, ya kan? Pasti perilaku saya benar. Pasti itu, yakin ya? Karena suara Tuhan memenuhi pikiran saya, ya kan? Memenuhi pikiran saya. Jadi Alkitab adalah alat terbaik yang dipakai oleh Allah untuk berbicara kepada umatnya hari ini. Itu Alkitab, alat terbaik. Walaupun ada yang lain, seperti misalnya Allah juga bisa berbicara melalui orang lain. Misalnya orang tua kepada anak, itu bisa. Jadi kalau ada anak dinasihati orang tua, ya itu baik. Jangan ngelawan, kecuali nasihat orang tuanya bertentangan dengan firman Allah. Coba Efesus 6 ayat 1 dibaca. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Iya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ingat ya, ada kata keterangan di sana. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tapi taatnya di dalam siapa? Artinya, kenapa ada keterangan tambahan di dalam Tuhan? Karena pesan atau nasihat-nasihat orang tua itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya di dalam Tuhan. Ketaatan anak kepada orang tua itu harus di dalam Tuhan. Di luar Tuhan nggak bisa. Ya kita kasih contoh-contoh yang yang bisa kita cerna dengan baik. Lah kalau ada orang tua menyuruh anaknya nyuri mangga tetangga, itu udah di luar Tuhan, itu nasihat, betul kan? Lo kan mencuri kan? Tolong dulu nak, mama ngidam, pengen makan mangga muda, ya. Tetangga ada mangga muda, curi dulu 2 biji. Karena kalau diminta nggak ngasih, kebetulan tetangga pelit kali, curi dulu malam-malam. Apakah si anak wajib taat kepada orang tua? Tidak, karena pesan orang tua atau nasihat orang tua itu di luar kehendak Tuhan. Tapi kalau orang tua menasihatkan anak, ya
Kau jangan bergaul dengan orang-orang sembarangan. Kau jangan bergaul dengan orang-orang yang suka kalau dia masih sekolah cabut. Tahu cabut? Ninggalin sekolah belum pulang, itu cabut namanya. Bolos. Nah, di Medan bilang cabut. Kalau kami dulu cabut, yuk katanya, ayo, kompak tembok kita 3 meter. Itu masa lalu. Ya. Jadi kalau orang tua menasihati yang benar sesuai dengan kehendak Allah, anak wajib taat. Kalau anak membangkang, anaknya yang di luar Tuhan. Hati-hati, kalau di luar Tuhan tidak ada perlindungan Tuhan. Tidak ada. Makanya di awal tadi kenapa saya dahului dengan itu, komitmen dalam Tuhan itu penting. Ya. Misalnya kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui orang lain. Di Alkitab ada Nabi Nathan yang menegur Daud. Suara Tuhan disampaikan. Daud mengambil Batsheba, membunuh Uria, lalu Nathan menegur dia. Jadi ketika orang lain memberikan nasihat kepada kita, bisa jadi itu adalah suara Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita. Bisa jadi. Tinggal kita nilai sesuaikah dengan firman Allah. Jadi kembali lagi patokan utamanya tetap firman Allah. Tetap firman Allah. Semua pengalaman rohani di dalam diri kita, patokannya tetap firman Allah. Jangan nanti seperti pemimpin persekutuan doa di Surabaya. Pendetanya itu perempuan. Lalu pendetanya bilang, Tuhan bicara kepada saya. Berarti dia dengar suara Tuhan, bahwa bapak itu harus menceraikan istrinya dan kawin dengan saya. Gitu kan? Itu terjadi. Apakah sampai sekarang persekutuan itu masih? Jemaatnya banyak. Nah, tinggal kita mau ngikut siapa kan gitu kan? Penyesatan memang banyak. Loh, jadi mereka kamu jadi. Apakah itu sesuai firman Allah? Tapi itu diklaim sebagai suara Tuhan. Hati-hati. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis mengaung-ngaung, ya kan? Waspadalah, lawanmu si iblis siap menerkam setiap saat. Begitu ya saudara-saudara. Ya. Jadi di dunia kerohanian ini banyak sekali contoh-contoh negatif yang mengaku mendengar suara Tuhan, tapi apa yang dia dengar bertentangan dengan firman Allah. Jadi mana yang lebih berotoritas, firman Allah atau pengalaman rohani? Firman Allah. Kalau ada orang bilang saya dibawa Tuhan ke neraka, buat apa? Kalau cuma bilang di neraka ada api, ya di sini juga sudah ada itu. Buat apa ke neraka? Kalau saya sih nggak percaya itu, karena pengalaman rohani yang seperti itu nggak berguna. Gitu. Kecuali ada pesan khusus dari Tuhan bahwa di neraka akan disediakan jet bus, misalnya ya, atau elevator nanti bisa pakai remote di neraka. Itu kan pesan baru kan? Nggak ada di sini kan? Aku cuma bilang di neraka saya melihat banyak orang, ya dari dulu. Tapi itu yang disukai orang sekarang kan? Iya kan? Disukai kan? Kalau pesan-pesan biasa, nggak enak. Yang enak itu kalau ada pendeta apa? Pergi ke surga, pergi ke neraka, itu Pak sakti pendeta. Kalau Tuhan memberi kita pengalaman rohani yang benar, pasti ada maksud tertentu yang belum ada di sini. Pasti. Nah kalau semuanya sudah ada di sini, apalagi bertentangan, nah buat apa? Pasti bukan dari Tuhan. Pasti itu ada ilmu khusus tuh yang namanya ngibulisasi. Tahu ngibulisasi? Ngibulisasi. Ya, jadi saya tanya sekali lagi,
Lebih berotoritas mana? Pengalaman rohani atau firman Allah? Artinya, kalau ada pengalaman rohani yang diklaim dialami oleh seseorang siapapun itu, tapi bertentangan dengan firman Allah, maka jangan percaya pengalaman rohani. Walaupun itu sungguh-sungguh menakjubkan. Sungguh-sungguh menakjubkan. Ya seperti pendeta tadi yang saya cerita, dia mendengar suara Tuhan, nyuruh jemaatnya cerai supaya suaminya kawin sama dia. Dia juga punya suami, diceraikan juga sama dia. Itu mau jadi apa itu? Tapi jemaatnya tetap ada. Mudah-mudahan saudara berkesempatan ikut dalam ibadahnya sekali-sekali. Surabaya itu. Nanti saya spill namanya ya. Pasti seru ya kan? Karena saudara akan mendengarkan suara Tuhan juga di situ. Tapi ingat ya, sekali lagi, suara Tuhan yang terbaik Tuhan berikan melalui apa? Ini. Makanya ini penting saudara-saudara. Jangan anggap sepele ini. Kalau kita tidak melatih diri kita membaca Alkitab, percayalah kita nggak akan pernah terhubung dengan suara Allah yang sesungguhnya. Nanti yang datang apa? Suara apa? Bukan suara Tuhan, suara hantu. Iya kan? Kalau kita tidak terhubung dengan firman Allah dengan baik, maka kita gagal mendengarkan suara Tuhan. Karena gagal mendengarkan suara Tuhan, datang kan harus diisi kan? Datanglah suara hantu. Kan ingat kan? Ada orang dilepaskan dari roh jahat, dibersihkan, betul kan? Tapi kan nggak diisi ulang, kosong kan? Dilihat, waduh kosong tuh rumah katanya. Lalu masuklah 7 iblis yang lebih jahat dari yang 1 iblis tadi. Hati-hati, jangan biarkan kosong suara Tuhan di dalam hidup kita. Supaya tidak kosong, isilah pendengaran kita terhadap suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Bacalah Alkitabmu. Seperti lagu anak sekolah mingguan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kau ingat. Oh kalau mau tunggu, saya kira kalau ingat. Anak sekolah minggu pinter, bapak ibunya nggak pinter. Karena apa? Jarang baca Alkitab. Semoga Jemaat GSI ini rajin membaca Alkitab. Amin. Amin. Itu yang saya WA tiap hari dibaca enggak itu? Dibaca? Puji Tuhan. Lebih bagus gitu kan? Daripada saya cetak-cetak hilang, ya kan? Lebih bagus gitu, tak WA. Kalau WA saya hilang, ya kan? Puji Tuhan. Sebenarnya masih panjang, tapi saya udah khotbah lama, nggak terasa sebenarnya. Cuma saudara diam-diam aja kan? Ini masih panjang, tapi nggak apa-apa. Intinya itu sebenarnya. Ya. Kalau kita ingin terlibat dengan suara Tuhan yang benar, ingat ya, yang benar, bacalah. Jangan sampai kosong suara Tuhan di dalam hidup kita. Kalau suara Tuhan kosong, masuklah suara hantu. Itu kenapa hidup orang banyak tersesat. Kenapa? Karena bukan suara Tuhan yang mengendalikan. Nah, suara Tuhan kosong, suara iblis masuk. Kenapa orang bisa membunuh? Karena pikirannya dipenuhi suara iblis. Itu kenapa dia bisa membunuh. Kenapa orang mencuri, berzina? Kenapa orang melakukan hal-hal kotor? Ya karena suara iblis yang menguasai pikirannya. Salah satunya kenapa? Nggak baca Alkitab. Coba baca Alkitab. Kita dibela sama Roh Kudus. Kenapa dibela? Ya Yohanes tadi, Roh Kudus mengingatkan. Kalau kita nggak baca apa-apa, apa yang diingatkan Roh Kudus? Tapi karena kita baca Alkitab, Roh Kudus ingatkan. Nah, ya kan? Amin. Amin saudara. Ya,
Ya, mari kita bertumbuh terus maju. Walaupun kita semua pagi ini terlihat lemas, banyak batuk, ya, langsung batuk Pak. Ya, banyak batuk, gak apa-apa. Ya, tubuh manusia itu memang ada kalanya lemas, tapi jiwa kita dan roh kita tidak boleh lemas. Amin. Begitulah Tuhan memberkati kita semua. Ya, semoga firman Allah pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Dengarlah suara Tuhan tiap hari melalui pembacaan firman.